diri kita untuk masuk pada ibadah Jumat Agung. Mari kita buka hati kita, mari kita persembahkan hati kita untuk Tuhan, dan kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ibadah Jumat Agung dalam keluarga ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang di dalam diri Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Nats pembimbing untuk kita semua. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13-14. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah Jumat Agung. Jumat Agung, hari di mana ketika itu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita harus berjalan bertati-tati memikul salib dan bahkan pada akhirnya disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Kita akan bersama menyanyikan satu pujian, pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu Yesus, aku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Pada kaki salibmu.
Litani Jumat Agung diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 47. Mari jemaat wanita membaca ayat yang ke-33, ayat yang ganjil, dan jemaat pria akan membaca ayat yang genap. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan mereka melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan mari bersama sebagai pengantar pujian untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Bersama kita akan pujikan Kepala yang Berdarah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau firman yang hidup. Sungguh kami bersyukur bahwa di kesempatan ini kami dapat bersama-sama Tuhan menikmati ibadah Jumat Agung. Dan di tengah-tengah kebersamaan kami juga rindu untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Mari Engkau sendiri ya firman yang hidup akan menolong kami semua, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami sama-sama dibangun. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, merenungkan dengan satu tema, salib yang membebaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam suasana yang penuh dengan pergumulan oleh karena wabah corona yang tidak kunjung selesai, kita dibuat prihatin dengan masih adanya orang-orang yang tega mencari keuntungan di atas penderitaan sesamanya. Ada orang-orang yang menahan dengan sengaja, menahan bahan-bahan kebutuhan pokok rumah tangga. Ada orang-orang yang dengan sengaja menahan kebutuhan akan alat-alat kesehatan, obat-obatan, sehingga ketika itu dilepas di pasaran, harganya menjadi melambung tinggi. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang dilanda panic buying. Mereka berlomba-lomba memborong bahan makanan, memborong obat-obatan, alat-alat kesehatan, perlindungan diri seperti masker, sanitizer, disinfektan, vitamin, dan lain-lain sebagainya, sehingga barang-barang itu menjadi langka. Dan kalaupun ada, harganya begitu mahal, tidak terjangkau oleh orang kecil lemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perilaku yang tidak mengindahkan rasa keadilan, perilaku yang mengabaikan kemanusiaan,
dalam situasi yang sedemikian sukar. Umumnya ini bersumber pada prinsip hidup yang mementingkan dirinya sendiri dan individualistis. Kegagalan untuk melihat kehidupan dari perspektif komunal, dari perspektif kebersamaan, diakui atau tidak, ini sudah mencabik-cabik persaudaraan dan kasih. Yang penting aku aman. Yang penting kebutuhanku tercukupi bahkan berkelimpahan. Yang penting aku sehat. Yang penting aku selamat dari wabah. Yang penting aku tidak terganggu. Orang lain itu bukan urusanku. Orang lain adalah orang lain. Baginya segala hal adalah tentang dirinya. Ia adalah pusat kehidupan. Tidak pernah orang lain itu menjadi bagian dari dirinya. Melulu hidup tentang dirinya, untuk dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seandainya jika Tuhan Yesus adalah pribadi yang demikian, yang hanya mementingkan dirinya, keselamatannya, keamanannya, tentu dengan mudah dia akan menjawab tantangan para prajurit. Jika engkau Mesias, turun dari salib dan selamatkan dirimu. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Sekali lagi, ini jika ini tentang dirinya, tentu dengan mudah dia akan menyambut tantangan ini dan meninggalkan salib. Untuk apa dia turun dan meninggalkan surga mulia? Untuk apa dia mengajar, melakukan berbagai karya kasih? Untuk apa bersusah payah demi manusia yang bahkan tidak tahu malu dengan kejahatannya? Jika ini semua tentang dirinya, ia akan mencari aman. Namun Yesus tidak demikian. Dia taat sampai mati. Apa artinya, saudara-saudara? Ini artinya bagi Yesus segala yang dikerjakannya bahkan sampai kematiannya bukan tentang dirinya, bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingannya. Kehadirannya di dunia, seluruh karyanya, duka deritanya, tantangan dan kesukaran, tekanan dan beban, kasih dan pengorbanan adalah untuk kepentingan orang lain, pihak lain. Yesus berfokus pada sesama. Yesus adalah man for others. Hidupnya didedikasikan untuk orang lain. Bagi Yesus yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan manusia berdosa dan bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya. Tepat seperti penggambaran keberadaan penjahat yang tergantung di sisinya, kanan ataupun kiri. Dia mati untuk penjahat dan pendosa di masa lalu, penjahat dan pendosa di masa sekarang termasuk kita, penjahat dan pendosa yang akan datang, supaya semuanya diampuni, dipulihkan, dan memiliki hidup yang berpengharapan. Saudara-saudara, hal Tuhan Yesus fokus pada umat, pada manusia, ini sangat jelas di dalam percakapan-percakapannya di atas kayu salib, percakapannya dengan penjahat di sisi kiri kanannya, percakapannya dengan para prajurit. Kita melihatnya pada dua hal. Yang pertama, dia memohonkan pengampunan. Dalam keadaan tersalib, dia masih memohonkan pengampunan. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Bukan hanya
dan menginginkan yang terbaik untuk hidup mereka. Sikap Tuhan Yesus yang selalu terfokus pada pihak lain juga nampak pada percakapannya dengan penjahat yang ada di sisinya. Juga nampak dalam sikap Yesus yang selalu siap memberi bagaimanapun keadaannya. Ketika salah satu penjahat yang disalib di sisinya berkata kepada penjahat yang lain yang juga disalib pada saat itu, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum." Lalu kepada Tuhan Yesus dia memohon, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Pasti serta-merta saat itu hati Yesus diliputi dengan kasih. Maka Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Tidak perlu syarat ini itu, tidak perlu menunggu, tidak perlu dipersulit, sebab Tuhan Yesus tahu apa yang sangat dibutuhkan oleh orang berdosa ini. Dalam hal memberi, Yesus tidak terkondisi. Apakah ketika dia masih melayani di dalam perjalanan hidupnya, ataupun di atas salib, penderitaan salib, dia siap, tidak terhalang karena kasihnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghayati peristiwa salib Jumat Agung, sebagaimana firman Tuhan yang kita gumuli dan renungkan saat ini, kita dapat menarik beberapa hal, catatan kita beberapa hal tentang sikap Tuhan Yesus, prinsip Tuhan Yesus yang selalu mendahulukan, berfokus kepada sesama. Catatan kita yang pertama adalah bahwa Yesus adalah man for others, mendedikasikan hidupnya penuh utuh untuk sesama, untuk orang lain. Dan saya pikir kita semua setuju bahwa ini pun menjadi panggilan kita para pengikutnya. Mungkin kita belum bisa utuh, belum bisa penuh, tetapi setidak-tidaknya kita didorong untuk mulai meninggalkan kehidupan yang mementingkan diri kita sendiri. Mulai bersikap penuh kasih dan adil sejak dari pikiran, sejak dari perasaan, lalu berbuah dalam perbuatan. Tinggalkan cara hidup yang hanya cari selamat, cari aman, cari nama, cari gengsi, cari kedudukan, cari kenyamanan. Tinggalkan hidup yang hanya untuk diri sendiri. Itu bukan pilihan seorang murid. Catatan kita yang kedua adalah bahwa karya kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak terbatas, tidak terkondisi keadaan. Dan pokok ini saya pikir menjadi pokok yang sangat relevan untuk kita semua ikuti, terlebih-lebih dalam suasana keprihatinan yang melanda bangsa kita saat ini. Masyarakat sekarang ini sungguh butuh dukungan dalam banyak hal. Bukan hanya doa, tetapi aksi nyata. Banyak himbauan dari pemerintah, banyak himbauan dari gubernur Jawa Tengah, dari presiden, untuk kita semua berkontribusi menjaga dan memulihkan bangsa ini. Karena itu hidupkan kebersamaan, semangat untuk berbagi, giatkan gaya hidup komunal, gaya hidup bersama untuk mengikis gaya hidup yang individualistis. Kita ini saudara satu dengan yang lain. Kita bertanggung jawab jika ada kekurangan, jika ada kebutuhan, penderitaan sesama. Jangan gara-gara takut tertular virus corona lalu kita berhenti
Lalu kebaikan kita juga stop. Kebaikan kita juga berjalan. Bukankah banyak cara untuk berbuat baik dengan tetap berhati-hati, saling jaga, tetap sehat? Bukankah banyak cara cerdas untuk tetap dapat membantu orang lain, sendiri atau dengan berjejaring? Inilah saatnya kita belajar dari Tuhan Yesus dalam segala keterbatasannya. Bahkan ketika tergantung di salib pun, dia tetap bisa menjadi man for others, tetap bisa berkarya luas bagi sesama, bagi manusia, bagi dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus selalu fokus pada sesama, hidup bagi orang lain, selalu memberikan karya-karya kasih yang nyata, bahkan ketika di kayu salib, sampai matinya pun hidupnya bagi orang lain. Kami rindu sebagai murid-murid dapat mewarisi hal-hal yang mulia yang Tuhan Yesus kerjakan. Kami rindu di dalam hidup ini juga dapat lebih fokus, lebih bertanggung jawab atas penderitaan, atas situasi-situasi yang tidak menyenangkan yang terjadi di sekitar kami, dengan karya-karya yang positif, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apapun situasi yang kami hadapi, keterbatasan-keterbatasan, biarlah itu semua tidak menjadi kendala untuk kami menghidupkan semangat hidup bagi orang lain, hidup bagi sesama. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kita dengarkan bersama-sama mengajak kita untuk terus memandang salib Kristus, mengajak kita untuk tetap mencontoh seluruh perbuatan mulia yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sebagai pujian akhir di dalam ibadah Jumat Agung kita ini, mari bersama-sama kita angkat satu pujian, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala.
mengundang jemaat sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, jemaat akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan menyucikan dan menyelamatkan engkau. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai engkau dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Ibadah kita telah selesai. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.